Assalamualaikum adik-adik sekalian, abang-abang. Ayo kita berbagi kembali cerita lanjutan dari Swedia. Nah, hari ini kita ingin berbagi pengalaman mengenai situasi sosial yang sangat unik di Swedia, yaitu kebiasaan mereka berpelukan di jalan umum. Jadi pengalaman saya pada tahun 2000 di kota kecil Lund, ketika saya melewati jalan-jalan di kota Lund itu, terutama dari hotel saya menuju ke Universitas Lund untuk mengikuti kuliah. Pertama-tama saya merasa kaget ketika belok pada satu perempatan di kota kecil itu, hampir saja saya menabrak seorang laki-laki berpelukan erat dengan seorang perempuan. Kemudian peristiwa ini memang tidak mengagetkan bagi saya, tetapi menjadi lucu karena di tengah jalan kecil, tapi di sana tidak dilewati oleh kendaraan seperti mobil atau sepeda motor. Hanya sepeda saja yang lewat di jalanan itu. Jadi bukan suami ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini berpelukan erat, sehingga hampir saya menabraknya ketika berbelok di satu perempatan. Rupanya bukan hanya saya yang hampir menabrak yang berpelukan itu, juga orang lain. Secara diam-diam saya mencoba mengamati laki-laki dan perempuan yang berpelukan erat itu. Karena sebagai pendatang di negeri Swedia itu, ingin juga tahu mengapa mereka berpelukan di jalan. Dari jarak dekat, saya coba mengerlingkan mata untuk memantau, melihat yang berpelukan itu. Ternyata tangan kedua orang itu ada di belakang pasangannya, tangan laki-laki ke belakang, ke punggung perempuan, juga sebaliknya tangan perempuan ke belakang, ke punggung laki-laki. Tidak bergerak apapun. Jadi mereka tenang saya berpelukan. Tangannya tidak digerak ke atas ke bawah, tidak ada apapun lain. Pokoknya mereka berpeluk erat gitu. Jadi pada hari pertama itu saya malu-malu ketika ingin melihatnya, karena jangan kita dianggap orang asing yang bodoh lah kalau kita misalnya ingin melihat pelukan orang di jalan itu seperti kita makanya saya akhirnya melupakan itu, terus jalan ke kampus untuk ikut kuliah. Nah, sampai di kampus saya coba tanya kepada teman yang telah datang di kelas sebelum mulai kuliah, apa Anda ada melihat orang berpelukan di perempatan tadi? Saya tanya ke teman saya yang dari Amerika Latin. Dia jawab, oh iya, saya lihat juga. Ya sudah, kalau saya pikir, sudahlah. Dia pun melihat. Karena kami melewati jalan yang sama dari hotel ke universitas. Nah, setelah beberapa hari melewati jalan itu, baik waktu pulang maupun berangkat dari hotel ke universitas, tetap saja mendapatkan pasangan dewasa yang berpelukan di jalan raya. Bukan hanya di satu jalan, di beberapa jalan
Pada hari pertama saya lihat di perempatan, kemudian hari kedua saya lihat di tempat yang lain. Dan itu umumnya memang orang-orang yang berjalan kaki di sana cepat jalannya, bukan seperti kita di Indonesia ini jalannya pelan, seperti orang kurang gizi. Tapi kalau mereka jalannya itu cepat. Jadi hampir saja selalu ada orang yang kaget ketika melewati di tempat orang berpelukan karena tidak memperhatikan, karena kadang-kadang di dekat pertigaan atau perempatan, hampir saja tersinggung orang yang sedang pelukan itu. Sehingga saya juga mengamati maksud saya orang-orang Swedia sendiri itu sama mereka yang jalannya cepat itu, karena hampir tersinggung orang berpelukan itu, dia bilang sorry, gitu. Jadi minta maaf lah, karena hampir terganggu orang yang berpelukan. Nah, saya amati berapa lama mereka berpelukan di jalan itu. Ya rata-rata mungkin di atas 5 menit. Dan setelah itu saya nggak lihat lagi apakah mereka berpelukan sampai 10 menit atau 15 menit. Tapi yang saya amati sepintas, di atas 5 menit itu tidak ada gerakan apa-apa, hanya berdiri, saya berpelukan secara erat. Nah, kemudian setelah beberapa kali melihat ini, saya terpikir juga mengapa mereka ya berpelukan ini di jalan. Ternyata memang sistem sosial masyarakat di Eropa Utara itu, Skandinavia itu, juga masyarakat liberal, di mana mereka itu hidup secara individualistik, bukan masyarakat sosialis seperti di negeri kita. Jadi akibat kehidupan mereka yang terlalu mementingkan pribadi, mementingkan individunya, sehingga tidak suka bersosialisasi, tidak suka hidup bermasyarakat. Dan dari apa yang saya pelajari pada masa kuliah di sana selama 1,5 bulan itu, memang masyarakat di Swedia itu, sebagaimana umumnya negara Eropa Barat itu, mereka sudah tidak begitu suka hidup secara bermasyarakat, sehingga mereka pun tidak banyak yang nikah walaupun telah usia nikah. Jadi karena mereka tidak nikah, mereka hidup secara bebas sesuai dengan adat mereka di sana. Jadi tidak lagi terikat pada norma hukum agama, tidak terikat pada norma hukum negara yang mengatur perkawinan, tetapi mereka hanya terikat pada hukum adat mereka, hukum kebiasaan mereka yang membolehkan mereka itu hidup tanpa nikah sampai melahirkan anak keturunan dan diakui oleh hukum adat mereka. Tentu ini bertentangan dengan hukum agama apapun, karena dalam agama apapun disyaratkan setiap orang itu menikah antara laki-laki dengan perempuan, sehingga ada hukum yang diatur oleh agama itu dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, jadi situasi sosial di sana ini karena mereka itu tidak menikah, kalau punya anak nanti mereka kadang-kadang datang ke gereja untuk mengesahkan perkawinan dan membaptis anaknya. Jadi itu setelah anaknya lahir. Namun demikian, masyarakat yang hidup demikian ini tetap merasa galau karena tidak ada nilai dasar yang menjadi pegangan hidup mereka. Beda dengan kita umat Islam misalnya, mana kita ada bimbingan dari Allah, ada nilai-nilai agama, hukum agama, ada syariat yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Nah, masyarakat Islam ini adalah masyarakat sosial, makhluk sosial. Jadi
bukan makhluk yang individualistik, sehingga perkawinan dalam Islam itu sangat penting. Dan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum bahwa sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan pasangan bagi kamu dari dirimu sendiri supaya kamu bisa menjadi tenang bersamanya dan diciptakan perasaan cinta, mawaddah, kemudian diberikan rahmah bagi orang yang telah menikah ini. Jadi antara perkawinan ya itu ada proses, yaitu yang dimulai dengan akad nikah, kemudian hubungan itu menjadi halal sehingga pasangan itu saling menjadi tenang, seperti Allah sebutkan litaskunu ilaiha, supaya kita menjadi tenang dengan pasangan hidup kita. Jadi ini dengan kita punya pasangan hidup bisa tenang, kemudian di situ kemudian berkembanglah rasa cinta, mawaddah, saling menyayangi satu dengan yang lainnya dan melahirkan anak keturunan yang sah, yang halal. Dan ini menjadi rahmat. Kita punya keluarga, menjadi umat yang dituntun oleh agama. Kemudian keluarga ini menjadi keluarga Islam yang mawaddah dan sakinah, yang penuh cinta kasih dan penuh rahmat. Nah, ini tidak dimiliki oleh orang liberal, orang yang hidupnya itu tidak didasarkan kepada agama. Jadi keresahan di dalam kehidupan masyarakat liberal itu bermula dari kehidupan individual ini, karena tidak punya tempat dia berbagi cinta. Lantas bagaimana dengan orang yang berpelukan di Swedia tadi? Ini persoalan karena persoalannya adalah tradisi masyarakat di sana memang tujuannya juga untuk mencari ketenangan. Maka mereka itu berpelukan walaupun di jalan umum itu sampai dengan 10 menit atau mungkin 15 menit. Tidak peduli orang lalu lalang di situ. Tidak peduli mengganggu orang yang mungkin lewat di situ buru-buru. Karena mereka ingin juga mencari ketenangan dalam hidup. Tapi kenapa tidak mau menikah? Tidak mau menikah karena orang-orang yang sifatnya individualistik itu tidak mau ada beban, tidak mau istri menjadi beban bagi suami, suami menjadi beban bagi istri, dan sebaliknya tidak mau mengurus anak, tidak mau anak itu menjadi beban. Jadi inginnya yang enak-enak saja. Ternyata tidak ada di dunia yang enak kalau tidak ada usaha, tidak ada beban, tidak ada ikhtiar. Itu ternyata mereka juga tidak bisa mendapat ketenangan kalau tidak ada pasangan hidup yang sah. Sehingga tidak jarang orang-orang yang tidak punya pasangan itu kemudian frustasi, kemudian pelariannya ke minuman keras, mabuk-mabuk, hingga itu menjadi hal yang bagi mereka juga tidak masalah, karena mereka tidak punya aturan yang melarang mabuk itu. Beda dengan dalam Islam, mabuk itu dilarang karena sudah mengakibatkan orang hilang akalnya. Jadi pelarian pada mabuk-mabuk demikian itu akibat mereka tidak tenang jiwanya. Bahkan mereka ketika putus cinta, tidak ada lagi pasangan dalam hidupnya, mereka bisa bunuh diri. Ya, karena seperti kita sebut tadi bahwa kekosongan jiwa ini mengakibatkan manusia ini hidup terombang-ambing, tidak ada yang bimbing, sehingga mengambil jalan pintas untuk mencari kesenangan dan ketenangan seperti minuman keras, mabuk-mabukan,
dan bisa saja mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, ini tentu tidak terjadi dalam masyarakat yang sifatnya sosialis, yang hidup berjamaah, berkelompok, karena selalu ada jalan keluar dalam hidup. Apapun persoalan yang hidup, kalau kita punya keluarga, punya masyarakat, hidup berjamaah, berkelompok, kita bisa mendapatkan solusi dari apapun yang kita hadapi. Nah, makanya ini suatu pelajaran bagi kita semua, bahwa Allah telah menciptakan fitrah manusia itu sebagai makhluk sosial, di mana ciptakan kita berpasang-pasangan. Jadi ini fitrahnya. Jadi kalau kita hidup sendiri tidak nikah, ini dimurkai, tidak disukai di dalam Islam. Ya, karena Rasulullah sudah menegaskan bahwa nikah itu sunnahku. Barang siapa tidak mau nikah, berarti dia bukan dari golonganku. Ini peringatan Rasulullah yang cukup tegas kepada umat Islam, supaya bagi yang sudah cukup umur, sudah punya pendapatan, segera menikah. Tidak boleh ditunda. Dan apabila tidak menikah, Rasulullah menganggap orang-orang tidak menikah itu bukan bagian dari umat Nabi, umat Rasulullah. Jadi ini suatu pelajaran yang bagus yang harus kita perhatikan lebih baik. Janganlah kita terpengaruh kehidupan liberal, kehidupan masyarakat yang ateis, yang tidak beragama. Walaupun bagaimanapun mereka berpelukan tiap hari, tiap malam, tapi tidak akan didapati ketenangan yang abadi. Begitu juga Rasulullah pernah berpesan bahwa sentuhan manusia itu sangat penting bagi seorang, sehingga apabila kita bertemu dengan anak yatim yang tidak ada orang tuanya, kita disunatkan untuk mengusap kepalanya, karena setiap orang membutuhkan sentuhan secara fisik. Jadi tidak cukup sentuhan itu dengan diberikan uang, dengan diberikan benda-benda yang dibutuhkan, tetapi setiap manusia itu membutuhkan juga sentuhan secara fisik, terutama anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan jiwa dan raganya. Jadi hendaklah umat Islam ini memeluk anaknya, ya, menyentuh anaknya, supaya anak itu bisa hidup tenang dan tumbuh dengan baik. Saya menyaksikan banyak anak-anak itu yang kurang perhatian dari orang tua, karena orang tua tidak paham. Anak-anak itu kadang menangis atau memberontak atau macamlah. Padahal solusinya itu mudah sekali, yaitu dengan cara kita memeluk anak itu, mengusap kepalanya atau bagaimananya, ya, sehingga anak itu tenang jiwanya, dan apapun yang ingin disampaikan kita dengar baik-baik. Dengan kita mendengar, kita menghargai anak, apa yang dia sampaikan itu, jiwanya menjadi tenang, kemudian dia tidak akan menangis lagi, tidak akan meminta atau berkelakuan yang aneh-aneh. Mengapa anak-anak menjadi nakal? Ini salah satu sumbernya yang paling utama adalah kurang perhatian orang tua, karena orang tua tidak paham. Termasuk orang tua yang berpendidikan tinggi. Jadi tidak kecuali, ya, termasuk orang tua yang sudah berpendidikan tinggi, sudah S1, S2, S3, ketika anaknya menangis, bukan dia peluk anaknya, bukan dibelai, malah dicubit. Ini suatu tindakan yang sangat keliru, yang menyebabkan anak itu tidak merasa diberikan kasih sayang, tidak mendapatkan mawaddah. Jadi ini adalah pelajaran yang baik bagi kita. Saya kira mengenai berpelukan itu memang ada manfaatnya, dan harus banyak berpelukan dengan pasangan yang sah. Jangan berpelukan dengan perempuan yang bukan mahram kita. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Memang di sisi yang lain juga boleh saya ceritakan bahwa usia harapan hidup orang di
Skandinavia itu, negara Eropa itu lebih tinggi daripada di tempat lain. Mengapa usia harapan hidup mereka lebih tinggi? Termasuk mereka ini ya cara hidupnya itu rileks, ya, ingin selalu rileks, ingin tenang, termasuk berpelukan tadi, sehingga menyebabkan mereka itu sampai tua pun masih berpelukan. Jadi ini bukan hanya persoalan anak muda, tidak ada kaitan dengan umur. Saya dapati orang tua pun berpelukan di tempat umum. Kemudian jalan nenek dengan kakek itu kira-kira begitu kita sebut, karena orang sudah tua, sambil berpegang tangan, baik di kota maupun di mana gitu, termasuk di dalam kapal misalnya, kita lihat itu. Karena saya pernah naik kapal Viking Line dari Stockholm ke Helsinki. Jadi ada pasangan tua itu saling berpegangan tangan jalan di dalam kapal, ya semi pesiar lah begitu kira-kira. Karena luas, ada di dalamnya ada minimarket, ada coffee shop, ada macam-macam, jadi kita bisa jalan-jalan di dalam kapal itu. Jadi saya kira ini pesan yang juga perlu diperhatikan. Mengapa orang bisa lebih sehat hidupnya, tidak kena penyakit, jauh dari penyakit, karena pola hidupnya itu baik, dan termasuk kontribusi dari ketenangan hidup yang dicapai karena hidup dengan pasangan itu harmonis. Jadi hidup harmonis ini bagi sebagian orang itu hal yang mewah, yang mahal. Tapi kalau kita praktekkan secara ikhlas dengan tulus, itu bukan barang mewah. Ya, ketenangan hidup itu, hidup harmonis itu bukan barang mewah sebenarnya, itu hal biasa. Asal kita mau berbagi sesama kita. Jadi saya kira demikian, adik-adik dan awak sekalian. Kesempatan ini kita berbagi pengalaman mengenai berpelukan di jalan raya. Maksud saya berpelukan di jalan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.